Selamat pagi teman-teman sekalian, salam bisnis Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hendri Budi Santoso. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan bisnis franchise. Nah, kebetulan juga ini adalah video tutorial pertama saya di channel YouTube ini. Untuk itu, agar saya bisa tetap memberikan informasi terbaru terkait dengan ekonomi dan bisnis, maka jangan lupa dukung channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa mengetahui segala informasi yang akan saya berikan. Oke, kalau begitu langsung aja cekidot. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas secara tuntas terkait dengan bisnis franchise. Oke, pada dasarnya bisnis franchise itu sudah berjalan di Indonesia itu sudah lama sekali. Oke, akan tapi kebanyakan orang atau sebagian orang dia masih tabu terhadap yang namanya kata-kata istilah bisnis franchise. Namun bagi kalian yang sudah terjun langsung di dalam dunia ekonomi maupun bisnis, mungkin kemungkinan besar Anda tidak mungkin lupa dan juga tidak tahu arti dari bisnis franchise itu sendiri. Karena sesungguhnya kita sekarang ini hidup sudah tidak mungkin lepas dari namanya dunia bisnis franchise itu sendiri. Nah, kenapa kok seperti itu? Terbukti banyak perusahaan-perusahaan yang bermetode dengan sistem bisnis franchise di Indonesia. Misalkan Alfamart. Yang kedua, Indomaret. Siapa sih nggak kenal dua minimarket yang sudah terkenal itu? Bahkan kayak semacam Indomaret itu sudah mampu mendirikan franchise 1.700 lebih gerai di seluruh Nusantara. Luar biasa sekali ya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut terkait itu, ya, maka saya akan memberikan konsep bisnis franchise sendiri. Apa sih definisi bisnis franchise itu? Bisnis franchise adalah suatu bisnis yang mana seorang franchisor itu berikan izin lisensi kepada seorang franchisee untuk menggunakan merek, hak dagang maupun hak atau hak kekayaan intelektual kepada seorang franchisee sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan di dalam kontrak sebelumnya. Di dalam kontrak tersebut pasti ada kesepakatan apa saja yang harus dipatuhi, regulasi apa saja yang selalu dilakukan, kan gitu. Karena semua ketika ada seorang franchisee itu ingin mendirikan suatu franchise dan ikut bergabung dengan franchise perusahaan itu sendiri, maka seorang franchisee itu harus benar-benar mengikuti semua regulasi yang ditetapkan oleh seorang franchisor. Nah, kenapa? Karena franchisor di sini sebagai pengendali pusat, yang dimana tidak ada yang bisa mencampuri urusan dari seorang franchisor. Intervensi dari seorang franchisee itu sebenarnya hanya terbatas, mungkin hanya menjalankan atau sebagai eksekutif, tapi segala regulasi dan sebagainya, shop dan apapun itu tergantung dari franchisor pusat, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah dimana ketika seorang franchisee itu ingin join kepada seorang franchisor, maka secara otomatis ya franchisee itu harus membayar namanya franchise fee. Nah, apa sih franchise fee itu? Franchise fee itu adalah kayak semacam biaya awal, biaya muka atau biaya pokok ya yang digunakan untuk membeli hak lisensi atas bisnis tersebut. Nah, setelah perjanjian franchise itu sudah dibayarkan ya dengan jumlah beberapa yang telah ditetapkan sebelumnya, maka secara otomatis itu nanti seorang franchisee bisa mendirikan gerai ya. Namun dalam mendirikan gerai itu juga ada kriterianya ya. Ingat baik-baik, ada kriterianya. Seperti lokasi, kemudian apakah ramai atau enggak, bagaimana infrastrukturnya di situ, bagaimana pangsa pasarnya, dan bagaimana modalnya sangat besar, dan bagaimana imbal hasilnya. Nah, bagaimana imbal hasilnya, kan gitu. Nah, kebetulan kita membahas imbal hasil. Nah, imbal hasil ini apa sih? Ini juga berhubungan erat dengan namanya kerjasama ini, yang disebut dengan royalty fee. Nah, apa sih royalty fee itu? Royalty fee itu kayak semacam bagian hasil, guys. Bagian hasil ya yang telah didapatkan oleh seorang franchisor kepada franchise, yang mana franchisee itu harus membayar sejumlah persentase yang telah diberikan oleh franchisor sesuai dengan omset penjualannya. Jadi sebenarnya ada beberapa kriteria omset penjualannya. Karena setiap gerai yang dimiliki di dalam satu merek itu sebenarnya berbeda-beda, tergantung dari bagaimana tingkat penjualnya, bagaimana omset penjualannya. Semakin tinggi omset penjualnya, maka royalty fee-nya pun akan semakin tinggi pula. Namun sebaliknya, semakin rendah pendapatannya, bisa jadi persentase dari franchise fee yang akan diberikan oleh franchisor itu juga akan rendah. Seperti itu. Selain itu pula, ketika mereka sudah
memenuhi perjanjian, maka nanti segala urusan seperti pembangunan, kemudian persediaan barang dagangan, supplier, ataupun tetapkan harga, promosi, emas, dan sebagainya itu nanti akan diserahkan oleh manajemen pusat franchisor, yang mana seorang franchisee itu nanti tinggal menjalankan, tinggal menjadi eksekutif. Semua ide-idenya itu berasal dari pusat. Dan ketika seorang franchisee itu nanti ingin menuangkan idenya, itu nggak bisa. Kenapa? Ya sebab memang semua aturan sudah ditetapkan oleh pusat. Jadi kita hanya berdiam diri, ya kita hanya menjalankan sesuai dengan sistemnya saja. Bahkan perekrutan saja itu yang melakukan ya manajemen dari pihak sana. Gitu sih. Itu konsep dari franchise fee, konsep dari franchise seperti itu. Intinya bisnis franchise ya itu tadi memberikan hak izin kepada seorang franchisee untuk menggunakan merek dagangnya, seperti itu. Namun perlu Anda ketahui, namanya metode bisnis itu sebenarnya, ataupun sistem bisnis itu sebenarnya banyak sekali kekurangannya. Walaupun franchise ini tadi memiliki berbagai kelebihan ya, kelebihannya tadi semua diatur oleh pusat dan sebagainya, tapi ada juga beberapa kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Yang pertama, akan mematikan inovasi pengusaha. Ketika seorang pengusaha itu berbisnis dengan sistem franchise, maka inovasi pemikiran tidak akan pernah tertuang. Karena apa? Karena semua sudah dikelola dan juga dimanajemen oleh pusat, dan kita akan mati di situ karena kita sudah tidak bisa berpikir, tidak bisa ikut kontribusi di sana, kan gitu. Berbeda kalau kita berbisnis dalam badan usaha perseorangan, itu sudah berbeda lagi konteksnya, kan gitu. Yang kedua, modalnya besar guys. Nah, kenapa kok bisa besar? Tentu ketika kita ingin melakukan modal ke suatu franchise yang bermereknya tinggi, bahkan sudah dikenal oleh masyarakat luas, apakah kelasnya internasional, ya secara otomatis kita harus menggelontorkan uang banyak. Misalkan seperti Indomaret saja ya, yang kelasnya minimarket di Indonesia nasional, itu aja kita harus makan modal sekitar 300-400 jutaan untuk pembelian hak lisensi, kan gitu. Tapi ya keuntungannya jangan diragukan lagi, banyak sekali, kan gitu. Kita tahu kan Indomaret satu merek yang luar biasa, bahkan terkenal. Siapa yang nggak kenal Indomaret sih? Bahkan di pelosok desa pun tahu apa itu Indomaret, kan gitu. Menarik kan? Dan yang ketiga, kekurangannya adalah seorang pengusaha ini tidak bisa semata-merta mendapatkan keuntungan secara keseluruhan dari omset penjualannya, karena harus dibagi oleh franchisor tadi, sehingga ya sudah harus ada bagi hasil di situ. Kemudian minimnya kontribusi franchisee terhadap manajemen tokonya, walaupun dia itu sebagai seorang kepala toko, pemilik toko tersebut, tapi dia sama sekali nggak bisa bergerak. Dia sama sekali tidak bisa ikut kontribusi secara luas. Dia hanya menjalankan sistemnya sudah ditentukan oleh franchisor itu sendiri, kan gitu. Kemudian yang keempat, isinya itu agak-agak rumit ya. Maksudnya agak rumit itu agak panjang gitu ya. Kita harus ngurusi itulah, survei lah dan sebagainya, kan menjadi rumit gitu kan. Ya, intinya seperti itu sih. Kalau bicara masalah kurangan, ya pasti banyak kekurangan dari franchise itu sendiri, tapi juga banyak kelebihannya. Jadi bagi kalian yang di rumah yang ingin berwirausaha, ya tergantung dari kalian. Kalian milih bisnis yang mana? Perseorangan kah? CV kah? PT kah? Atau firma? Atau koperasi? Ataupun metode franchise? Atau juga grosir? Atau MLM? Dan sebagainya. Tapi kalau bagi kalian, pengusaha muda yang mungkin memiliki perencanaan juga inisiatif, ingin mendapatkan keuntungan secara cepat, saya sarankan masuk ke dalam bisnis franchise. Nantinya kamu akan mendapatkan keuntungan yang besar di situ. Oke. Oh ya, ada lagi hal yang penting. Apa itu? Banyak orang bertanya, bagaimana sih seorang perusahaan itu bisa menetapkan franchise fee juga royalty fee? Sederhana sekali. Kalau masalah franchise fee itu biasanya ditetapkan berdasarkan persentase yang dikenakan oleh perusahaan. Karena perusahaan juga tidak mau rugi dong. Masa nanti ketika membuka gerai modalnya kurang, kan lucu. Secara otomatis kan menjadi pihak franchisor dirugikan di situ. Oleh karena itu pasti dihitung semua biaya-biaya apa saja yang akan dibutuhkan, mulai dari pembangunan gerai, survei lokasi, kemudian pendidikan dan sebagainya. Intinya semuanya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut itu berada di franchise fee awal. Kemudian untuk royalty fee, itu tadi sudah saya bilang, royalty fee itu ditentukan berdasarkan persentase dari omset penjualan, seperti itu bedanya. Itu aja disamakan ya, oke? Baik teman-teman sekalian, nampaknya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bisnis franchise. Sehingga jika ada kurang lebihnya,
Saya mohon maaf dan terima kasih. Salam bisnis Indonesia. Sampai jumpa lagi, ketemu di minggu depan, oke?